Assalamualaikum warga sedulur Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga sedulur Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar paparkan capaian kinerja pembangunan saat rapat istimewa paripurna di hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyampaikan sejumlah capaian kinerja pembangunan yang sudah dilakukan di depan seluruh anggota dan pimpinan serta tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten, Rabu 4 Oktober 2023. Al-Mukhtabar mengatakan produk domestik regional bruto atau pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Banten tumbuh dengan cepat. Pada tahun 2007 sebesar 13,3 juta naik menjadi 60,99 juta pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,2 sampai 5,15%. Namun pada triwulan 2 2023 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 4,83% year on year. Artinya, target itu kita optimis bisa capai, bahkan bisa melampaui. Kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2022 juga mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98% pada tahun 2021 menjadi 7,97% pada tahun 2023. Ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja. Kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07% menjadi 6,17% pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Indeks pembangunan manusia Provinsi Banten juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2007 sebesar 61,14% dan tahun 2022 indeks pembangunan manusia Banten telah mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,72 poin. Capaian itu berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang sebesar 72,91 poin. Angka tersebut menempati peringkat 8 nasional. Dukung pelestarian budaya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri pengulasan Golok Ciomas. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri pengelasan Golok Ciomas di Padepokan Godam Deno Kampung Cihujan, Desa Lebak, Kabupaten Serang, Rabu 27 September 2023 atau bertepatan 12 Rabiul Awal atau Maulid Malam. Golok Ciomas dipercaya perlu diulas 7 maulid berturut-turut untuk mengoptimalkan keampuhannya. Al-Mukhtabar mengatakan, tradisi pengulasan Golok Ciomas menggunakan Godam Denok merupakan budaya yang luar biasa yang harus dijaga. Secara filosofis, bentuk golok yang lurus bermakna dalam segala tatanan kehidupan harus lurus menjalankan tugas-tugas, lurus memegang amanah. Al-Mukhtabar memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pegiat Padepokan Godam Denok yang merupakan para generasi muda. Para generasi muda memerlukan peta jalan atau filosofi-filosofi dalam tata kehidupan sehingga bisa berpikir positif dan bernilai positif serta produktif. Jelang hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar melakukan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar melakukan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Masjid Agung Kesultanan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa 3 Oktober 2023. Al-Mukhtabar melakukan ziarah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten beserta Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Ziarah kubur itu dilakukan Al-Mukhtabar menjelang hari ulang tahun ke-23 Provinsi Banten yang jatuh pada tanggal 4 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Al-Mukhtabar mendoakan para Sultan Banten, para pemimpin Banten terdahulu. Al-Mukhtabar juga berdoa agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memimpin Provinsi Banten dengan baik, bisa mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten. Pada kesempatan tersebut, Al-Mukhtabar mengatakan bersama dengan Forkopimda dan Kepala OPD yang ikut mendoakan para Sultan Banten beserta keturunan dan pengikutnya agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri Rakernas Kopri 2023. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik dan unggul, maka dibutuhkan birokrasi yang profesional dan dapat akrab dengan berbagai perkembangan yang terjadi ke depannya. Demikian hal itu disampaikan Al-Mukhtabar usai mengikuti Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia atau Kopri tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Selasa 3 Oktober 2023. Al-Mukhtabar mengatakan seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, birokrasi adalah mesin penggerak pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi diminta untuk profesional serta akrab dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Tidak hanya itu, Presiden juga menekankan agar birokrasi terus berinovasi dan pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan itu. Perekonomian Provinsi Banten terus tumbuh. Berdasarkan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perekonomian Provinsi Banten terus tumbuh. Indikator makroekonomi turut menunjukkan kinerja perekonomian Provinsi Banten yang mengarah pada tren positif. Nilai tukar petani Provinsi Banten pada bulan September 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,34% dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 3,73% dan naiknya indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,38%. Sementara nilai tukar usaha pertanian juga terus naik mencapai 111,76% atau naik sebesar 3,65% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut juga dilihat dari harga gabah di tingkat petani yang juga mengalami kenaikan pada bulan September 2023. Kualitas gabah kering giling mengalami kenaikan sebesar 7,16% dan kenaikan pada kualitas gabah kering panen sebesar 10,14%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga dilihat dari aktivitas ekspor dan impor. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Banten Agustus 2023 naik 4,91% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 1,02 miliar US dollar menjadi 1,07 miliar US dollar. Sedangkan nilai impor Banten pada Agustus 2023 naik 2,38% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 2,89 miliar US dollar menjadi 2,96 miliar US dollar. PJ Sekda Banten ajak ASN cinta dan bangga mengenakan batik dan tenun Banten. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengajak para aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Banten untuk menjaga dan melestarikan batik dan tenun yang berkembang di Provinsi Banten. Caranya, cinta dan bangga memakai batik dan tenun produksi Provinsi Banten. Hal itu disampaikan Virgoyanti pada apel di lapangan Setda Provinsi Banten KP3P Juru Kota Serang Senin 2 Oktober 2023. Banten punya warisan yang dapat dijadikan motif batik khas Banten. Ini merupakan satu hal yang perlu didukung. Dia mengaku bersyukur karena saat ini pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Kota sudah mengembangkan batik. Virgoyanti juga mengatakan kehadiran penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar bersama istri Tine Al-Muktabar dalam acara Istana Berbatik dengan mengenakan batik dan tenun Banten adalah upaya memperkenalkan batik dan tenun dari Provinsi Banten kepada masyarakat Indonesia. Dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia K. Haji Ma'ruf Amin resmikan pabrik baja, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar tekankan industri ramah lingkungan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia K. Haji Ma'ruf Amin meresmikan pabrik baja PT Lautan Baja Indonesia atau LBI di Telaga Sari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Jumat 29 September 2023. Kepada para pelaku usaha industri, Al-Muktabar menekankan untuk menerapkan pola industri hijau yang ramah lingkungan, menekan emisi hingga tingkat zero dengan terus menggiatkan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan alam yang baik melalui penghijauan. Al-Muktabar mengatakan produk industri baja di Provinsi Banten harus bisa bersaing dengan produk lain. Apalagi kebutuhan baja baik nasional maupun global diperkirakan akan terus meningkat. Yang tak kalah penting, produk baja yang dihasilkan harus mengandung produk bahan dalam negeri dan mempunyai standar nasional Indonesia. Demikian Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.